Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Nah, kami beranggotakan 5 orang, yaitu baiklah, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu partisi, definisi, contoh. Yang kedua, ada pembuktian proposisi himpunan, pembuktian menggunakan diagram Venn, tabel keanggotaan, aljabar himpunan, definisi. Yang ketiga, yaitu himpunan ganda. Multiplisitas, kardinalitas, operasi pada himpunan ganda. Yang keempat, yaitu adalah tipe set dalam bahasa Pascal. Definisi, contoh. Yang kelima, ada pengantar logika, himpunan, dan himpunan posi. Definisi, contoh. Mari kita masuk ke pembahasannya. 1. Partisi. Definisi, partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian tidak kosong A1, A2 dari A. Sedemikian sehingga A1 gabung A2 sama dengan A, dan himpunan bagian A1 saling lepas, yaitu AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong untuk I tidak sama dengan J. Contoh, misalkan A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah partisi dari A. Proposisi himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Proposisi dapat berupa kesamaan, identity. Contohnya, buktikan A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Yang kedua, implikasi. Contoh, buktikan bahwa jika A irisan B sama dengan himpunan kosong dan A himpunan bagian dari B gabung C, maka selalu berlaku bahwa A himpunan bagian dari C. Lanjut. 1. Pembuktian dengan menggunakan diagram Venn. Contoh, misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C dengan diagram Venn. Buktinya di sini dapat kita lihat pada gambar. Yang gambar pertama adalah A irisan B gabung C. Kita buat dulu lingkaran B dengan C-nya digabung. Baru setelah itu kita iris dengan A. Maka dapat diarsir yang B dan C-nya mengiris A. Yang kedua, A irisan B gabung dengan A irisan C. Kita buat dulu A lingkarannya dengan B. Sudah itu kita iris di tengah. Baru kita gabung dengan A dengan C. Kita iris juga di A dan C. Maka dapat arsiran pada gambar sehingga mendapat hasil yang sama. Ketika kedua diagram Venn memberikan area arsiran yang sama, terbukti bahwa A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Oke, lanjut. Diagram Venn hanya dapat digunakan jika himpunan yang digambarkan tidak banyak jumlahnya. Metode ini mengilustrasikan ketimbang membuktikan fakta. Diagram Venn tidak dianggap sebagai metode yang valid untuk pembuktian secara formal. Baiklah, lanjut ke pembuktian yang kedua, menggunakan tabel keanggotaan. Contoh, misalkan A, B, dan C adalah himpunan, buktikan bahwa A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Ini adalah tabel keanggotaan, sama seperti tabel logika, dimana kita buat dulu A, B, C. Setelah itu kita buat lagi B gabung C, dimana B gabung C seperti digambar adalah 0 ketemu 0 jika digabung hasilnya 0, 0 ketemu 1 jika digabung hasilnya 1, 1 ketemu 0 jika digabung hasilnya 1, 1 ketemu 1, 1, 0 ketemu 0, 0, 0 ketemu 1 sama dengan 1, 1 ketemu 0, 1, 1 ketemu 1, 1. Setelah kita mendapatkan B gabung C, kita iris dengan A, di mana
0 ketemu 0 sama dengan 0. 0 ketemu 1 yang B gabung C sama dengan 0 karena ini irisan. 0 ketemu 1 0, 0 ketemu 1 0, 1 ketemu 0 0, 1 ketemu 1 1, 1 ketemu 1 1, 1 ketemu 1 1. Lanjut kita iris untuk yang membuat sama dengan A irisan B. A dengan B kita iris 0 0 0 seperti yang digambar. A iris C seperti yang digambar sudah ada. Baru kita iris A irisan B digabung dengan A irisan C, maka dapat hasilnya yang digambar. Jika A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C, maka itu dibuktikan sama. Karena kolom A irisan B gabung C dan kolom A irisan B gabung A irisan C sama, maka A irisan B gabung C sama dengan A irisan B gabung A irisan C. Lanjut pembuktian ketiga dengan menggunakan aljabar himpunan. Misalkan A dan B himpunan. Buktikan A irisan B gabung A irisan komplement B sama dengan A. Sini kita buktikan A irisan B gabung A irisan komplement B sama dengan A gabung B irisan komplement B sama dengan A gabung universal sama dengan A. Ini adalah konsep dari hukum di bawah ini. Pada soal ini kita memakai hukum distributif yang ada di gambar. Baiklah, di sini ada latihan. Misalkan A adalah himpunan bagian dari himpunan semesta U, tuliskan hasil dari operasi beda tangkap berikut. Yang A rangkap U atau universal. Yang B, A rangkap A komplement. Yang C, A komplement rangkap U universal. Penyelesaiannya adalah A rangkap universal sama dengan A selisih universal digabung universal selisih A. A selisih universal sama dengan 0 himpunan kosong digabung dengan universal selisih A sama dengan A, maka dapat di hukum identitasnya yaitu A. Di atas. Yang nomor 2 B nya, A rangkap A komplement sama dengan A selisih A komplement digabung A komplement selisih A, sehingga didapat A irisan A sama dengan A komplement irisan A. Setelah itu kita masukkan ke hukum idempoten. Ada juga pembuktian dengan menggunakan definisi. Metode ini digunakan untuk membuktikan pernyataan himpunan yang tidak terbentuk kesamaan, tetapi pernyataan yang berbentuk implikasi. Biasanya di dalam implikasi tersebut terdapat notasi himpunan bagian. Contohnya seperti ini. Yang ketiga adalah himpunan ganda, yaitu multiplisitas. Terminologi pertama dari konsep himpunan ganda adalah multiplisitas atau multiplicity. Multiplisitas dari suatu anggota himpunan ganda A menyatakan banyaknya kemunculan anggota tersebut dinotasikan dengan VA elemen. Sebagai contoh, jika A sama dengan 1,1, 2, 3, 3, 4,4, maka multiplitas anggota 1 adalah 2 dinotasikan VA1 sama dengan 2. Multiplisitas anggota 2 adalah 1 dinotasikan VA2 sama dengan 1. Multiplisitas anggota 3 adalah 3 dinotasikan VA3 sama dengan 3. Multiplisitas anggota 4 adalah 2 dinotasikan VA4 sama dengan 2. Selanjutnya, jika multiplisitas pada 0, itu artinya anggota tersebut tidak muncul sama sekali pada himpunan gandanya.
Cara menyatakan himpunan ganda biasanya adalah dengan menggunakan multiplisitasnya, yaitu A sama dengan 2:1, 1:2, 3:3, 2:4. Notasi titik tersebut itu identik dengan makna perkalian sebagai penjumlahan berulang. Misalnya 2 kali 4 sama dengan 4 tambah 4, atau 4 muncul sebanyak 2 kali. Namun, ada juga literatur lain yang menggunakan tanda titik 2 seperti berikut. A sama dengan 1:2, 2:1, 3:3, 4:2. Notasi 1:2 menyatakan bahwa 1 muncul sebanyak 2 kali pada himpunan ganda tersebut. Bisa dikatakan bahwa himpunan atau set merupakan kasus khusus dari himpunan ganda, yang dalam hal ini multiplisitas dari suatu anggotanya adalah 0 atau 1. Dua himpunan ganda A dan B dikatakan sama jika A sama dengan B, jika setiap anggotanya memiliki multiplisitas yang sama. Selanjutnya adalah kardinalitas. Kardinalitas adalah penjumlahan dari semua multiplisitas anggota himpunan. Kardinalitas biasanya disimbolkan dengan menggunakan tanda garis tegak. Sebagai contoh, pada himpunan ganda A sama dengan A, B, B, C. Multiplisitas A, B, dan C berurut-turut adalah 2,3 dan 1, sehingga kardinalitas himpunan ganda ini adalah A garis tegak sama dengan 2 tambah 3 tambah 1 sama dengan 6. Set dalam bahasa Pascal. Definisi tipe data set adalah tipe data yang terdiri dari kelompok data yang sama. Ini sedikit mirip dengan tipe data enumeration, di mana kita bisa menentukan sendiri isi dari tipe dataset. Secara khusus, tipe dataset ini sangat mirip dengan konsep himpunan di dalam matematika. Sebagai contoh, misalnya saya membuat sebuah himpunan huruf vokal. Himpunan ini terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O. Kemudian saya bisa melakukan beberapa proses terhadap himpunan ini. Apakah itu penambahan dengan himpunan lain union, pengurangan dengan himpunan lain irisan, dan lain-lain. Di dalam Pascal, konsep himpunan inilah yang menjadi tipe dataset. Bahasa Pascal menyediakan tipe data khusus untuk himpunan yang bernama set. Tipe set menyatakan himpunan kuasa dari tipe ordinal integer karakter. Contoh, huruf besar AZ. Nilai peubah hurufku dapat diisi dengan pernyataan berikut. Hurufku A, C, D, M. Operasi yang dapat dilakukan pada tipe himpunan adalah operasi gabungan, irisan, dan selisih seperti pada contoh berikut. Gabungan ACD tambah CDE, irisan ACD bintang CDE, selisih ACD kurang CDE. Uji keanggotaan sebuah elemen di dalam himpunan dilakukan dengan menggunakan operator seperti contoh berikut. If A in hurufku then. Di dalam kakas pemrograman Delphi, set sering digunakan untuk mengindikasikan flag, misalnya himpunan icon untuk Windows. Himpunan fusi. Logika fusi dikembangkan dari teori himpunan fusi. Himpunan klasik yang sudah dipelajari selama ini disebut himpunan tegas. Di dalam himpunan tegas, keanggotaan suatu unsur di dalam himpunan dinyatakan secara tegas. Apakah objek tersebut anggota himpunan atau bukan? Untuk sembarang himpunan A, sebuah unsur X adalah anggota himpunan apabila X terdapat atau terdefinisi di dalam A. Contoh, A sama dengan 0, 4, 7, 8, 11, maka 7 elemen A, tetapi 5 bukan elemen A. Fungsi karakteristik.
dilambangkan dengan X, mendefinisikan apakah suatu unsur dari semesta pembicaraan merupakan anggota suatu himpunan atau bukan. Cara-cara menuliskan himpunan fuzi. Cara 1 sebagai himpunan pasangan berurutan. Contoh, misalkan X sama dengan beca, sepeda motor, mobil kodok, mobil kijang, mobil carry. A sama dengan himpunan kendaraan yang nyaman dipakai untuk berpergian jarak jauh oleh keluarga besar, dalam kurung terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anak. Didefinisikan bahwa X1 sama dengan beca XA dalam kurung X1 sama dengan 0, X2 sama dengan sepeda motor, XA dalam kurung X2 sama dengan 0,1, X3 mobil kodok, XA dalam kurung X3 sama dengan 0,5, X4 sama dengan mobil kijang, XA dalam kurung X4 sama dengan 1,0, X5 sama dengan mobil carry, XA dalam kurung X5 sama dengan 0,8. Maka dalam himpunan fuzi, A sama dengan beca 0, sepeda motor 0,1, mobil kodok 0,5, mobil kijang 0,5, mobil carry 0,8. Himpunan fuzi mempunyai 2 atribut. 1. Diegositik, penanaman grup yang memiliki kondisi dengan menggunakan bahasa alami. Contoh, panas, dingin, tua, muda, pelan. 2. Numerik, nilai yang menunjukkan ukuran variabel-variabel fuzi. Contoh, 35, 78, 112, 0, min 12. Komponen-komponen sistem fuzi. 1. Variabel fuzi. Contoh, umur, kecepatan, temperatur. 2. Himpunan fuzi, grup yang mewakili kondisi tertentu dalam suatu variabel fuzi. Contoh, variabel temperatur air dibagi menjadi 3. Himpunan fuzi, panas, dingin, sejuk. 3. Semesta pembicaraan, keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dengan variabel fuzi. Contoh, semesta pembicaraan variabel umur adalah 0, tak hingga. Domain, keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu himpunan fuzi. Contoh, dingin 0,15, muda 0,35.